Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Setiap akhir tahun saya pribadi selalu menantikan momen Natal. Karena bagi saya sekeluarga, Natal kami selalu spesial dan berkesan. Saya berdoa di tahun ini keluarga saudara juga merasakan kehangatan dan sukacita Natal yang sama. Kita percaya momen sederhana itu selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita mau merenungkan kembali makna yang terpenting dari perayaan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, bahwa Ia datang untuk menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Ia juga hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kisah Natal selalu dimulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Namun seringkali kita melewatkan bagian silsilah dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 1 ayat 1-17. Jika kita perhatikan bagian tersebut, kita akan menemukan bahwa orang-orang dalam silsilah Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang sempurna atau tanpa celah. Ada Adam yang adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu ada Abraham yang pernah berbohong mengenai status istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada Yehuda yang meniduri menantunya sendiri. Ada Rahab, seorang wanita sundal dari Yeriko. Ada juga Salomo yang mempunyai banyak istri dan terdapat banyak nama lain yang merupakan orang-orang biasa yang mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan. Tetapi silsilah yang tidak sempurna itu terpulihkan saat Yesus hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Yusuf dan Maria membuat perbedaan yang nyata dengan kehidupan para pendahulu mereka. Kehadiran Yesus di dalam keluarga kita pun akan membuat perbedaan dan membawa sukacita surgawi. Seperti kehadiran Yesus yang membawa perubahan positif bagi keluarga Yusuf dan Maria,
Kiranya kehadirannya juga membawa damai dan sukacita bagi keluarga kita di masa Natal ini. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari kisah mereka. Yang pertama, jadilah keluarga yang selalu mendengarkan, percaya, dan taat melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, wajar jika Yusuf sempat meragukan apakah Maria benar mengandung dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan taat pada kehendak Allah, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dari keluarga Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kesetiaan untuk mendengarkan, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi penyertaan Allah selalu nyata bersama dengan mereka. Mendengarkan, percaya, dan taat harus juga senantiasa kita lakukan. Mari jadikan keluarga kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus terus memastikan keluarga kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan dan senantiasa percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Kadang, apa yang Tuhan minta memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, setiap rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita. Kasih-Nya bagi keluarga kita begitu besar. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk terus membawa sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sukacita Natal bukan hanya kita rasakan di bulan Desember saja, tetapi sepanjang hidup kita dan keluarga kita. Karena Yesus adalah Immanuel, Ia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, menjadi keluarga yang selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Yesus Kristus, Sang Putra Allah, hadir di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, bukan karena Ia anak mereka, tetapi karena Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yusuf dan Maria sungguh memahami arti Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan mereka. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41-52, diceritakan ketika Yesus yang berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Saat menyadari hal itu, Yusuf dan Maria segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengarkan dan berbicara dengan penuh hikmat. Lalu di Lukas 2 ayat 51-52 tertulis, "Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Dari kisah ini, kita melihat Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yesus selalu mendapat tempat yang utama, dan karena itu, selalu ada perlindungan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita pada keluarga ini. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Sebagai penutup di tengah keceriaan Natal, kita sadar bahwa kehidupan keluarga kita di dunia ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, rintangan, dan pergumulan sama seperti yang pernah dialami Yusuf dan Maria. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berjalan sendirian, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, "Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Janji itu kini nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, di Natal ini, mari jadikan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita utama dalam keluarga kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ada di tempat ini. Sang Juru Selamat ada di tempat ini. Sambutlah Dia dengan sukacita. Sembahlah
Sembahlah dan pujilah Dia, Sang Raja damai. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Saya minta jemaat Tuhan saja, katakan, angkat kedua tanganmu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Katakan, beri Dia hormat, beri Dia yes. Bagi yang mulia kami angkat tangan kami Tuhan. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, Yesus cinta, ku sembah. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, katakan sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Tangan dulu yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Katakan kanan kirimu, engkau hari ini diberkati Tuhan luar biasa.
Engkau pasti diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan bersama-sama dengan kami para singers, worship leader. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Sama-sama katakan, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, glory
Kristus Sang Juru Selamat kita akan mengadakan perayaan Natal sebentar lagi Bapak Ibu. Pohon Natal sudah ada di mana-mana, ya. Lampu Natal sudah ada di mana-mana. Tapi hati kita biarlah terus terpaut kepada Yesus Kristus. Dia lahir untuk kita, dia mati buat kita, bahkan dia bangkit untuk kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oh. Sama-sama katakan, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Siapa namanya Bapak Ibu? Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Lebih semangat lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Katakan, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Katakan sekali lagi, pujian ini katakan sama-sama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Biar musik memuji Tuhan. Sang Penebus hadir di tempat ini melawan setiap kita. Biar kita mengakhiri tahun 2025 dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Haleluya, kita bangga jadi anak Tuhan yang selalu ada buat kita. Dia Allah yang setia. Mari bersorak, mari menyanyi, kita menari buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu bagi setiap kami. Saya minta jemaat Tuhan saja katakan, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun, katakan, yang jadi sama. Dia Yesus sobat kami, amin. Sang Penebus, sekali lagi umat-umat Tuhan, dia itu, dia itu firman Allah, amin, ke bumi yang jadi sama. Oh, dia
ini Tuhan. Di tempat yang maha tinggi kami sembah, kami puji nama-Mu. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita buka hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang boleh kami alami tahun-tahun ini Tuhan. Baik dalam keluarga, dalam bangsa kami percaya Engkau juru selamat dalam setiap anak-anak yang akan mengangkat kehidupan anak-anak-Mu sekalipun kami mengalami lembah kekelam. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Saya minta jemaat Tuhan saja katakan, walau ku harus dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Katakan, tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetik pun,
pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Masih jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan Yesus Engkau. Amin Yesus. Kemenangan kami Tuhan selamanya. Yes Lord Jesus. Tuhan di hidupku. Sama-sama kita katakan Yesus Engkau juru selamat kami. Oh, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan, kemenangan selamanya, selamanya yang ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sampai kita sama-sama bangkit berdiri. Oh Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya yang ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan, Kaulah kemenangan kami selamanya, yang ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar Tuhanku Yesus, penyelamat kami, penolong kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus kemenangan kami, Kau penyelamat kami selama-lamanya. Kau bawa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih buat kuasa-Mu bagi kami. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib, dahsyat, perkasa. Kaulah harapan kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu selamanya. Mari bersama katakan, Yesus Engkau juru selamat kami. Haleluya, Yesus Engkau juru selamatku. dalam janji-Mu kemenanganku Selamanya, selamanya kan ku nyatakan.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkaulah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengakui ya Tuhan, tanpamu kami tidak bisa apa-apa. Pada siang hari ini kami datang dengan satu harapan, bahkan dengan satu permohonan. Biarlah kasih itu tinggal tetap di dalam hati kami, karena kami yakin dan percaya ketika kasih-Mu turun dalam kehidupan kami yang lemah dikuatkan. Bahkan kami boleh mendapatkan satu pengharapan yang baru. Karena itu urapi hamba-Mu ya Tuhan, agar segala sesuatu firman yang telah dipersiapkan pada siang hari ini boleh disampaikan dengan jelas, bahkan sesuai dengan isi hati-Mu. Dan kami yang menerimanya, kami mau dengan hati yang lemah lembut menerima firman yang dibagikan, agar firman itu juga tinggal tetap di dalam hati kami, bahkan boleh bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami yakin dan percaya kami boleh semakin serupa seperti yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk. Nggak berasa kita masuk di penghujung tahun bulan Desember. Nah, hari ini, siang hari ini saya akan membagikan mengenai sukacita Tuhan. Natal bulan Desember selalu berbicara tentang sukacita. Ada sukacita di dalamnya. Bahkan beberapa di antara kita pasti ada ya, pertemuan-pertemuan, makan malam bareng, acara Natal, tukar kado. Natal selalu identik dengan sukacita. Nah, tentu sukacita Natal harusnya berbeda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Sukacita dari dunia itu dari luar ke dalam. Sukacita Natal dari dalam keluar. Selalu harusnya sukacita dari dunia dan sukacita dari Tuhan itu sesuatu nilai yang berbeda. Kalau dunia sukacitanya itu kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan kalau kita lagi gak ada masalah, kita lagi gak diomelin bos, kita lagi gak berantem sama pasangan. Kita kelihatan dari luar, kita tersenyum, kita tertawa, kita bahagia. Kelihatan ciri-ciri orang bahagia. Itu kalau sukacita dari dunia. Kita kelihatan dari luar. Tapi sukacita dari Tuhan seringkali gak kelihatan. Kenapa? Karena sukacita itu dorongannya dari dalam dan keluar. Nah ini yang kita akan bahas. Bagaimana ketika sukacita Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Firman-Nya Matius 13 ayat ke-44, boleh ditayangkan? Matius 13 ayat 44 berkata, hal kerajaan surga itu sumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Kita tahu, jadi harta yang terpendam itu adalah pribadi Kristus sendiri, pribadi tentang kerajaan Allah. Nah, di sini dikatakan oleh sebab sukacitanya. Jadi ketika orang yang berjumpa dengan Tuhan harusnya dia punya dalam dirinya timbul sukacita. Nah di sini dikatakan pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti punya sukacita. Nah sukacita itu punya dampaknya. Kita akan belajar apa aja dampaknya. Yang pertama, dampak ketika orang bersukacita karena Tuhan. Sukacitanya timbul karena Tuhan. Yang pertama dikatakan, maka ia mulai pergi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ketika orang itu menemukan harta karun sebagai satu perumpamaan yang dikasih Tuhan Yesus ya saat itu. Orang itu gak tinggal diam dan mandangin terpukau sama harta karun itu. Terpesona, dia ngeliatin mandangin harta karun itu. Gak dikatakan dia cuma mandang, lalu terpesona, terpukau dan diam, mengamat-ngamati harta karun itu. Tapi dari firman yang kita baca tadi dikatakan apa? Oleh sebab sukacitanya pergilah ia. Kenapa dia harus pergi? Kenapa orang itu ketika menemukan harta karun menjadi pergi? Karena tujuan dari orang itu ialah membeli ladang, supaya harta karun itu menjadi miliknya. Pertanyaan yang kedua, kenapa tetap harus pergi? Karena dia belum punya uang untuk beli ladang itu. Makanya dia dikatakan juga, maka pergilah ia dan menjual semua miliknya. Sukacita yang pertama dampaknya apa sih? Orang yang hidup dengan sukacita Tuhan, dia tidak hidup karena keterbatasannya. Dia gak fokus sama kekurangannya. Orang itu berjumpa dengan harta karun,
Tapi dia sadar dia gak punya uang buat beli ladang saat itu. Dia gak tinggal diam, meratapi nasib, mandang terpukau. Ya udah, tapi dia gak melakukan apa-apa. Gak dikatakan seperti itu. Tapi dalam firman-Nya jelas dikatakan, oleh sebab sukacitanya lah ia pergi menjual seluruh miliknya. Bukan sebagian. Mungkin dia udah jual rumahnya, dirasa belum cukup, ada aset yang lain, dia jual lagi. Maka di situ dikatakan menjual seluruh yang ia miliki. Orang yang punya sukacita dari Tuhan, hidupnya gak fokus terhadap kekurangan-kekurangan di dalam dirinya. Kalau kita lihat di luar sana banyak orang sukses, ada juga orang gagal. Tapi yang jadi penentu bukan seberapa besar kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang itu. Banyak orang di luar sana membandingkan, jelaslah dia sukses, dia ahli waris. Kalau kita nonton sekarang ya, hebatnya orang Cina gitu. Bukan hanya barang yang ditiru. Drama Korea sekarang udah mulai kalah sama drama Cina. Padahal ending ceritanya kita udah tahu. Awalnya dia dihina, disiksa gitu. Oh ternyata anak pejabat. Nah kalau kita lihat tuh di drama-drama seperti itu ya. Intinya ada banyak kekurangan-kekurangan. Kalau kita setuju ya, kita semua sebagai manusia di sini pasti punya keterbatasan. Pasti punya kekurangan dalam hidup ini. Masalahnya yang jadi penentu keberhasilan seseorang itu bukan kekurangan yang kita miliki. Orang ini punya keterbatasan, dia menemukan harta karun, tapi dia nggak berhenti di situ. Dia mulai pergi, dia cari cara bagaimana mendapatkan harta karun itu. Tetapi yang membuat dia bergerak karena dia punya sukacita. Oleh sebab sukacitanya, maka ia pergi dan menjual seluruh yang ia miliki. Orang yang punya sukacita Tuhan, di tengah keterbatasan, dia nggak jadikan alasan keterbatasan itu untuk sumber kegagalan. Banyak kali orang di luar sana, karena nggak punya sukacita dari Tuhan, ketika dia gagal, dia mulai banding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia lihat kekurangan, dia lihat keterbatasan, dan itu membuat langkah kakinya terhenti. Gak punya semangat hidup, pesimis. Tetapi orang punya sukacita dari Tuhan, hidupnya akan selalu punya jalan. Karena dia tahu Tuhan selalu buka jalan bagi orang yang berharap sama Tuhan. Kisahnya yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu tentang jemaat Makedonia. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2-3, firman-Nya berkata begini. 2 Korintus 8 ayat 2-3. Selagi dicobai dengan berat, artinya jemaat di Makedonia lagi dicobai, lagi ada pergumulan, lagi ada persoalan, lagi ada masalah. Bahkan masalahnya di situ dikatakan bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang ecek-ecek. Dikatakan di situ apa? Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Berarti masalahnya bukan satu tuh, masalahnya bukan dua. Karena dikatakan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah dari sini saya mulai belajar, ternyata gak ada korelasinya antara sakit penyakit dengan kebahagiaan. Ternyata gak ada korelasinya antara pergumulan hidup dengan kebahagiaan. Gak ada hubungannya antara kita permasalahan yang kita hadapi dengan kebahagiaan kita. Karena jemaat Makedonia disaksikan oleh Rasul Paulus selagi dicobai dengan berat. Dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka justru meluap. Meskipun sangat miskin, jadi sudah menderita, dia juga terbatas. Lagi menderita bergumul, dia juga punya kekurangan. Kenapa? Dikatakan sangat miskin, bukan hanya miskin. Jemaat Makedonia sangat miskin, artinya sangat terbatas. Kemampuannya sangat terbatas, punya kekurangan. Dikatakan namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang luar biasa ayat ketiga. Ketika mereka punya sukacita, Rasul Paulus bilang begini, aku bersaksi. Jadi Rasul Paulus menyaksikan sendiri. Saksi itu artinya dia melihat sendiri, dia menyaksikan sendiri bahwa jemaat Makedonia telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan, perhatikan Bapak Ibu, dikatakan apa? Melampaui kemampuan mereka. Orang yang sumber sukacitanya adalah Tuhan akan melakukan segala sesuatu melampaui apa yang dapat mereka lakukan. Orang di luar Tuhan, sekalipun dia punya talenta yang baik,
dia punya kemampuan yang baik, dia udah dipersiapkan orang tuanya dengan baik. Kalau dia gak punya sukacita Tuhan, selalu merasa dirinya kurang. Selalu merasa gak bisa berbuat apa-apa. Beda orang yang sumber sukacitanya adalah Tuhan. Di tengah keterbatasan, di tengah penderitaan, di tengah tangisan, bahkan di tengah-tengah kekurangan mereka, dikatakan mereka melakukan melampaui apa yang dapat mereka lakukan. Hari ini kalau kita merasa gak ada jalan depan kita jalan buntu, kita boleh cek. Jangan-jangan bukan gak ada jalan, tetapi kita lagi kehilangan sukacita dari Tuhan. Kita lagi gak jadiin Tuhan sebagai sumber sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga rasanya gak ada lagi jalan di tengah pergumulan kita. Gak ada lagi harapan di tengah tangisan kita. Gak ada lagi kesembuhan di tengah sakit penyakit kita. Karena sukacita itu mulai pudar. Bahkan atau mungkin Tuhan bukan lagi menjadi sumber sukacita kita. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita selalu ada jalan dan selalu ada pengharapan. Hari ini kita belajar, orang yang punya sukacita dari Tuhan, dia hidupnya bukan hidup dalam kepesimisan, tapi dia selalu berpikir dan berdoa, berharap dan percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan di tengah pergumulan. Poin yang kedua Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita? Balik dalam Matius 13 ayat 44. Dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamnya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Jadi sukacita itu mendorong yang pertama dia pergi. Yang kedua menjual dan membeli. Artinya gini, orang yang punya sukacita yang sumbernya dari Tuhan, dia punya nilai yang benar dalam kehidupan. Dia tahu mana yang harus dijual, mana yang harus dibeli. Dia tahu mana yang harus dikejar, mana yang harus direlakan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita, dia tahu mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dilepas. Karena sukacita itu menjadikan nilai-nilai kehidupannya menjadi benar. Ketika orang itu menjumpai harta karun, dia mulai menjual. Bukan sebagian Bapak Ibu, tapi dikatakan seluruhnya. Buat apa? Buat membeli ladang itu. Di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan menjadi sumber sukacita kita, maka nilai-nilai kehidupan kita mulai benar. Kalau boleh jujur, saya menikah hampir 12 tahun. 12 tahun lah kurang lebih. Kalau direnungin berantem itu ya, seringan masalah besar apa masalah kecil sih? Kalau saya merenung ya kebanyakan masalah sepele lah. Mau pergi ke gereja gitu ya, handphone ketinggalan, katanya aduh handphone aku ketinggalan, di situ mulai berantem. Ntar kelupaan ini mulai berantem. Seringkali dalam kehidupan ini yang buat kita berat karena nilai-nilai kehidupan kita menjadi salah. Esensi kehidupan kita mulai bergeser. Yang harusnya gak diributin kita ributin. Yang harusnya gak dipersoalin kita persoalin. Yang harusnya kita gak kejar kita kejar. Padahal Tuhan bilang kita suruh relakan. Apalagi gak tahu ya, kalau saya tuh jam 11 malam masih suka buka medsos gitu. Lihat food blogger lagi makan, gak lapar jadi tiba-tiba lapar. Apalagi di bulan Desember ini, kita lihat wah orang-orang udah ada yang mulai liburan, kita masih kerja, masih ngantor, buka toko. Dan kita mulai bandingin, yang tadinya gak pengen pergi itu jadi satu kebutuhan. Kita harus pergi nih, kalau gak pergi ada sesuatu yang salah. Kita mulai kehilangan kebahagiaan kita mulai banding-bandingin. Kita punya nilai yang keliru dan mudah diombang-ambingkan kalau kita gak punya sukacita dari Tuhan. Ada satu kisah ketika Yesus berjumpa dengan Sakeus, Yesus mau numpang di rumah Sakeus. Lukas 19 ayat 5-6, firman-Nya berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata menumpang Bapak Ibu, bahasa aslinya tuh bukan mampir sejam 2 jam lalu pulang. Tapi menumpang itu bisa mungkin tinggal sehari, tinggal 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi cukup lama lah Tuhan mampir atau numpang ke rumah Sakeus. Ikut Tuhan kadang-kadang gitu.
Kalau numpang sejam 2 jam oke lah ya. Bayangin Bapak Ibu kalau saudara dari luar kota nelfon, saya numpangnya ke rumah kamu nginep gitu. Wah, yang kebayangkan kita harus siapin rumah, beres-beres, beli makanan, ajak jalan, ya repot lah gitu. Ikut Tuhan kadang-kadang kayak gitu harus repot sedikit. Tetapi firman-Nya ayat berikutnya, ayat ke-6 bilang begini Bapak Ibu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Jadi Sakeus gak merasa direpotin. Sakeus gak merasa itu jadi beban. Justru ketika Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, Sakeus bersukacita. Tapi yang dahsyatnya adalah ayat berikutnya, ayat ke-7 dan 8. Ayat ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Kalau Injil Lukas bisa mencatat, artinya Lukas dengar tuh gosipnya tentang Sakeus. Orang mulai bergosip tentang Yesus dan Sakeus. Tahu nggak? Yesus tuh numpang di orang berdosa. Kira-kira Sakeus dengar nggak sih yang punya rumah saat itu? Sakeus udah mulai dengar tuh, ada orang mulai nggak suka ketika Yesus numpang di rumahnya. Saya yakin Sakeus juga dengar tuh gosipnya saat itu. Dia lagi diomongin sama orang-orang. Tapi ingat ya, tadi dia menerima Yesus dengan sukacita. Dampaknya apa? Ayat ke-8. Firman-Nya bilang begini ayat ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika dia menerima Yesus dengan penuh sukacita, dan sukacita itu tinggal dalam diri Sakeus, dia udah gak mulai pentingin omongan orang. Nilai hidupnya berubah. Omongan orang bukan lagi jadi nomor 1 tuh. Wah, apa kata orang nanti begini, apa kata orang begitu. Omongan orang udah gak jadi penting baginya. Nilai-nilai kehidupannya berubah. Bahkan dicatat, setengah dari miliknya Sakeus lepaskan dan bagikan kepada orang miskin. Bahkan dikatakan, jika ada orang yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Nilai kehidupan Sakeus berubah ketika sukacita itu hadir dalam kehidupannya. Dia tahu mana yang harus direlakan, dia tahu mana yang harus dipertahankan. Dia tahu mana yang harus didengar, dia tahu mana yang harus gak didengar. Hari ini, kalau kita mau hidup dengan damai, dengan rasa tenang, biar sukacita Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kita mulai menjalani kehidupan ini bukan lagi apa kata orang, tetapi kita mulai belajar apa kata Yesus tentang pribadi kita. Maka sukacita itu akan merubah nilai-nilai kehidupan kita. Sukacita itu akan mendorong kita untuk melangkah bukan lagi apa yang orang inginkan tentang kita, tetapi kita berjalan tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Orang yang bersukacita, yang pertama, dia akan bergerak. Dia gak fokus sama kekurangannya. Orang yang punya sukacita yang dari Tuhan, yang kedua, dia punya nilai yang benar tentang kehidupannya. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau kita punya sukacita dari Tuhan? Kita balik Matius 13 ayat ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi akhirnya orang itu ketika berjumpa dengan harta karun, dia mulai pergi. Ketika pergi dia mulai menjual semua miliknya. Tapi gak sampai di situ, akhirnya dia mencapai apa yang ia harus capai. Dikatakan pada akhirnya orang itu membeli ladang itu. Orang itu bukan hanya melihat harta karun, tetapi sekarang memiliki harta karun. Seringkali Tuhan sudah banyak janji, memberikan janji dalam kehidupan kita. Tapi seringkali juga kalau kita bandingkan dengan realita kehidupan, rasanya apa yang Tuhan janjikan terlalu jauh dari apa yang menjadi kenyataan dalam kehidupan ini. Orang ini punya keterbatasan, punya kekurangan. Tapi pada akhirnya orang ini memperoleh harta karun yang sesungguhnya. Artinya dia boleh mencapai tujuan hidupnya. Hari ini kalau Tuhan telah tetapkan banyak tujuan dalam kehidupan kita,
kuncinya cuma satu kalau kita mau mendapati janji Tuhan. Harus ada sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Maka janji Tuhan itu bukan menjadi sesuatu yang mustahil. Janji Tuhan itu bukan sesuatu yang berat atau hanya mimpi. Bayangin Bapak Ibu, Abraham di masa tuanya, janji Tuhan terlalu besar. Dia bukan hanya untuk memperoleh seorang anak, tapi janji Tuhan apa sih? Menjadi bapa segala bangsa. Satu anak aja belum punya, tapi janjinya terlalu besar. Seringkali dalam kehidupan ini, janji Tuhan terlalu besar dan terlalu jauh dari realita kehidupan kita. Tapi orang yang punya sukacita dari Tuhan, janji itu bukan sesuatu yang mustahil. Orang ini akhirnya membeli ladang itu. Saya punya kesaksian Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya nyetir, tiba-tiba saya dari ujung mata saya lihat ada sesuatu yang bergerak gitu. Nah saya lihat ternyata di dashboard mobil itu ada cicak yang lagi jalan gitu. Semakin lama semakin dia jalan deketin saya tuh. Dia nangkring di depan setir mobil saya gitu. Jadi di atas kilometer itu dia nangkring berdiri di situ cicaknya. Dia ngeliatin saya sambil saya nyetir gitu. Saya panik, saya takut gitu. Saya mulai takut, saya mulai gak konsen. Nah saya persis lagi di pasar Puri situ. Saya mampir ke tempat cuci mobil, Koroni Pengerja Ibadah 2. Saya mampir minta tolong untuk divakum tuh cicak. Minta disedot. Tapi pas mau divakum dia ngumpet, dia lari ke lubang. Saya minta tolong deh, tolong disedotin gitu. Saya tungguin, dia bilang, waduh Pak gak bisa, dia ngumpet gak keluar lagi gitu. Ya udah akhirnya saya berserahlah, pasrah. Saya mulai pulang, saya nyetir, dia keluar lagi tuh dari lubang kisi-kisi AC. Dia keluar nangkring lagi di tempat itu. Jadi saya nyetir sambil dilihatin sama cicak, saya gak tenang gitu. Saya ngebayang dia nanti takutnya loncat ke saya gitu. Wah ini udah mulai kacau nih, saya nyetir udah gak karu-karuan tuh di jalan. Udah ke kanan, ke kiri, karena fokusnya udah mulai gak karu-karuan, saya perhatiin cicak. Padahal kan kita gak pernah denger ya, orang mati gara-gara digigit cicak. Tapi saya takut, saya panik gitu. Kecil tapi sangat mengganggu, membahayakan. Dan saya rasa itu bahaya banget, saya nyetir gak konsen, bahaya banget. Sesuatu yang kecil tapi mengganggu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kalau saya panik, saya gak nyampe tujuan tuh. Tuhan seringkali izinkan ada banyak persoalan-persoalan kecil dalam kehidupan kita. Fokus pandangan kita mulai beralih. Seringkali tujuan yang Tuhan tetapkan mulai samar-samar sama masalah kita. Tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, kita mulai pudar. Karena ada pergumulan yang kecil sih, tapi menjadi sesuatu yang mengganggu dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita kehilangan sukacita, jangan-jangan ada banyak hal-hal kecil yang lagi nutupin tujuan-tujuan hidup kita yang Tuhan sudah tetapkan. Janji Tuhan bagi kita, kalau firman kita baca, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Hari ini biarlah kita fokus sama janji Tuhan. Orang yang menemukan harta karun fokus sama tujuan hidupnya. Dia harus beli ladang itu. Di tengah kekurangannya, di tengah keterbatasannya, dia fokus apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia harus membeli ladang itu, dia harus punya harta karun itu. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Yuk, di tengah momen Natal ini, kita kembalikan sukacita Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sehingga tujuan Tuhan itu menjadi jelas. Gak tersamarkan dengan pergumulan kita, dengan persoalan kita. Saya tutup, gimana caranya untuk mendapatkan sukacita dari Tuhan. Berita sukacita yang selalu dibagikan di tengah Natal. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Di mana berita ini dikabarkan kepada para malaikat. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi para malaikat mengabarkan kabar ini kepada para gembala. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat ke-12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tadi ayat 11 para malaikat janjiin apa? Juru selamat. Tapi yang menarik di ayat 12 dikatakan, inilah tandanya bagimu. Ia lahir di istana megah, di kasur yang mewah.
dikawal oleh tentara. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Ayat 11 dikatakan, akan lahir juru selamat bagimu dan inilah tandanya bagimu. Ia lahir dibungkus lampin di atas palungan. Sesuatu yang aneh yang saya pikirkan dan renungkan. Kalau saya dapat janji, Tuhan akan menolongmu. Tapi caranya begitu jauh dari apa yang kita harapkan. Bukankah juru selamat itu harusnya lahir di istana yang mewah? Bukankah juru selamat itu harusnya lahir di tengah pengawalan yang hebat? Tapi firman-Nya katakan, telah lahir juru selamat bagimu dan inilah tandanya bagimu. Ia lahir dibungkus dengan lampin di atas palungan. Sesuatu yang gak masuk akal. Juru selamat tetapi lahir di tempat yang sederhana. Di tengah sesuatu yang sederhana. Hari ini kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, hari ini kita sedang berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan jawab, siapkan hati kita Bapak Ibu. Seringkali Tuhan jawab dengan cara yang di luar pikiran kita. Cara yang kecil dan sederhana. Kita harus belajar percaya sama Tuhan. Kalau kita berdoa dan berharap kepada Tuhan, di saat itu juga kita mulai belajar. Apapun cara Tuhan menolongku, aku mau belajar percaya. Maka ayat ke-16 bilang begini, Lukas 2 ayat 16. Lukas 2 ayat 16. Lalu para gembala itu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaling di dalam palungan. Jadi para gembala gak nunda-nunda. Para gembala gak diskusi dulu, apa iya benar juru selamat masa iya lahirnya di palungan? Apa iya sih? Karena bukan sesuatu yang gampang Bapak Ibu. Para gembala harus berjalan jarak yang jauh. Janjinya begitu besar, tapi caranya jauh dari apa yang para gembala dapat pikirkan. Tapi para gembala tidak menunda apa yang diperintahkan dalam hidupnya. Dikatakan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf dan bayi Yesus. Orang yang mulai percaya kepada Tuhan, dia gak menunda apa yang Tuhan perintahkan. Artinya butuh ketaatan untuk supaya kita beroleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan ini. Saya tutup ayat ke-20 para pemusik WL Singer. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tibalah mereka kepada bayi Yesus dan dia melihat persis apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan. Yaitu Yesus seorang bayi, dia di atas palungan. Tapi mereka gak jadi kecewa. Oh ini juru selamat, kenapa seperti ini? Dia gak bilang begitu para gembala Bapak Ibu. Tapi dikatakan mereka mulai pulang dan bersuka cita. Karena apa yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan para malaikat kepada mereka. Hari ini di tengah pergumulan kita, persoalan kita, sakit penyakit kita. Kalau kita mau keluar dari tempat ini dengan sukacita dan bergembira sama seperti para gembala. Sederhana, belajar. Apa yang menjadi sukacita kita adalah apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang manusia katakan. Bukan bahkan apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri. Belajar menanamkan nilai-nilai apa yang Tuhan katakan tentang diriku. Maka sukacita itu akan timbul dari hati kita. Dan sukacita itu akan membuat kita menjadi orang yang hidup melakukan dari lampaui segala apa yang dapat kita lakukan. Bahkan yang kedua, sukacita itu membuat kita memiliki nilai-nilai yang benar tentang kehidupan ini. Poin yang ketiga, sukacita itu membuat kita sampai kepada tujuan hidup kita. Saya tutup kesaksian terakhir kali. Beberapa waktu lalu malam-malam saya turun dari kamar ke lantai 1 malam-malam. Saya lihat ada sesuatu yang bergerak Bapak Ibu.
Nah kalau tadi cicak, ini saya lihat tikus di rumah saya. Dan itu pertama kali saya lihat tikus di rumah saya. Saya mulai naik lagi tuh, samperin istri, saya panggil Lisa namanya, dia yang berani. Saya panggil dia turun, saya suruh dia usir tikus dari rumah itu. Karena kalau enggak, saya nggak bisa tidur nyenyak gitu. Jadi tengah malam istri saya turun, berdua kita buka pintu, kita mulai gobrak-gobrak gitu semua tempat. Dia sih yang gobrak-gobrak, saya dari jauh nontonin. Tapi dia udah gobrak-gobrak semuanya tuh. Sampai lemari, nggak ada yang keluar, nggak ada yang nongol. Dia bilang kamu ngigo kali, katanya udah malam. Enggak, saya lihat jelas gitu. Intinya nggak ketemulah malam itu. Saya mulai naik ke atas, dia tidur, saya sambil ngerenungin itu tikus. Saya bener kok ngeliatnya dengan jelas gitu. Akhirnya saya tidur, pagi-pagi dia yang lihat sendiri. Pas mau masak dia buka laci, dia lihat itu tikus di dalam laci. Nah dia kaget, dia teriak. Nah saya mulai turun. Tikus itu mulai lari tuh ke depan. Tapi saya nggak lihat dia lari ke depan keluar pintu. Saya cuman dia lari ke bagian depan gitu. Saya bilang enggak, masih di dalam. Dia bilang udah keluar, dia bilang. Istri saya bilang udah keluar kok tikusnya. Enggak, belum. Kita mulai cari lagi tuh satu-satu. Kita geledahin, enggak nemu Bapak Ibu. Pas lagi makan siang, jadi saya makan siang di meja, di sini ada jendela, ada gorden gitu. Saya ingat ada satu tempat yang belum cari, di atas gorden. Saya lihat ke atas, bener, itu ada buntutnya di atas, lagi nangkring gitu. Nah, lalu Lisa istri saya tuh ambil sapu, dia pukul supaya tikusnya turun. Tapi tikus sekarang canggih, dipukul kanan dia lari ke kiri gitu. Pukul ke kiri dia lari ke kanan, jadi gitu aja terus. Gak bisa, intinya mesti ditangkap pakai tangan lah itu tikus buat diusir. Ya kita berdua gak ada yang berani ngambil pakai tangan. Lewatlah orang yang suka ngambilin barang bekas gitu. Saya kenal, saya panggil ke dalam. Saya suruh dia ambil. Dia masuk, ternyata dia juga takut, dia pucat gitu. Tapi saya bilang, saya janjiin, ntar saya kasih upah lah gitu. Jadi intinya dia sambil takut, sambil comot itu tikus gitu. Berhasil lah gitu. Jadi saya mengerti bahwa ternyata kebutuhan hidup itu bisa menghilangkan ketakutan Bapak Ibu. Itu sisi positifnya, tapi negatifnya seringkali. Kita seringkali takut karena kebutuhan ini. Dan kita mulai kehilangan takut akan Tuhan. Kita mulai gak menghormati Tuhan. Kita mulai kehilangan respect sama Tuhan. Karena kita lebih takut sama kebutuhan hidup ini. Karena kita mulai lebih khawatir akan apa yang kita makan dan minum hari esok. Dan ketika kita mulai kehilangan rasa respect kepada Tuhan, maka di saat itu juga secara bersamaan, maka kita kehilangan sukacita dalam kehidupan ini. Hari-hari ini firman yang sederhana di momen bulan Natal, biar sukacita Tuhan tinggal dalam hati kita. Caranya gimana? Fokus kepada Tuhan, pandang wajah Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Dan sukacita itu biar tinggal tetap dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, sukacita dari Tuhan yang memampukan kita terus melangkah di tengah pergumulan. Sampai kita tiba kepada janji-janji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Hanya dekat Allahku, Ya Yesus. rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku Ya Bapa. sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, Benar Tuhan, hanya dekat padamu. ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Dari semula katakan, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat Allahku, Ya Tuhan, hanya dekat padamu. rasa tenang Ada ketenangan dalam hidup kami Bapa. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu,
Engkaulah sumber kebahagiaan kami ya Tuhan. Bahkan Engkaulah sumber sukacita kami. Karena itu tinggallah tetap di dalam hati kami. Mulai hari ini kami mau mengejar hadirat-Mu. Bahkan kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Karena kami percaya hal itulah yang menjadi kekuatan kami. Hamba-Mu berdoa untuk pribadi lepas pribadi, hati demi hati di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang melihat segala pergumulan kami. Bahkan Engkau yang melihat setiap tangisan kami ya Tuhan. Tetapi biar di momen Natal ini kami diingatkan bahwa bukan itulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Apapun keadaannya. Mungkin hari-hari kami gak baik. Keluarga kami sedang bergumul. Usaha kami lagi gak baik-baik saja. Bahkan kesehatan kami juga gak baik Tuhan. Tapi kami mau berkata, kami mau tetap bersukacita di dalam Engkau. Karena Engkau sumber sukacita itu. Biarlah Roh-Mu tinggal tetap di dalam hati kami. Aku berdoa ya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Bahkan kesembuhan dari Engkau masih ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau lahir turun ke dunia ini bagi kami. Seperti kepada para gembala, kami mau belajar taat dan kami mau belajar percaya. Apapun yang menjadi rencana-Mu, biar Engkau genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sederhana pada siang hari ini. Biarlah firman itu tinggal tetap, bahkan boleh bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami pulang dari tempat ini boleh menjadi semakin serupa kepada pribadi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mengembalikan Tuhan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar Tuhan setiap persembahan ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang mengelolanya biar bisa mengelolanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau men-scan QR Code yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat melambaikan tangan sehingga usher dapat membantu saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Kami akan meliburkan doa dan penyembahan Intergen dan kembali mengadakannya Selasa 13 Januari 2026. Hai wanita-wanitanya Tuhan, ibadah Women in Christ diliburkan dan akan kembali pada Kamis 8 Januari 2026 bersama Janet Glow dan tim. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan di GBW Purinda Mall Basement G4 Zona Merah. Puri Intergen Church mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah tutup tahun 2025. Ibadah tutup tahun ini akan dilaksanakan pada Rabu 31 Desember 2025, jam 7 malam bertempat di Gedung House of Blessing Puri Intergen Church. Mari datang bersama keluarga dan orang-orang terkasih, masuki tahun yang baru dengan iman, pengharapan, dan ucapan syukur. Puri Intergen Church membuka kelas baru pengajaran kehidupan orientasi melayani. Kelas ini akan diadakan on-site dalam 7 kali pertemuan yang akan dimulai dari Sabtu 17 Januari sampai 14 Maret 2026 di Revival Hall Gedung House of Blessing. Daftarkan diri saudara dengan cara scan QR Code yang tersedia atau hubungi nomor 0811 9282 899 untuk informasi lebih lanjut. Peserta diwajibkan memiliki buku KOM 100 berbentuk fisik yang dapat dibeli di toko buku online. Dan demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai. Atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week and God bless you. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita mau terima berkat Tuhan.
Saya undang Bapak Ibu angkat tangan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sejak pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.